Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas kami yang berisikan materi tentang meningkatkan keamanan data dan informasi serta aspek ekonomi dan hukum. Sebelumnya, anggota dari kelompok 9 adalah Adinda Maisafa absen 1, Amira Lintang absen 2, Alisa Dwi absen 3, dan Anissa Azaria absen 4. Untuk materi meningkatkan keamanan data dan informasi sendiri tersebut dibagi menjadi 5, yaitu penggunaan fitur keamanan pada sistem operasi, lalu penggunaan fitur keamanan pada perambanan, yang ketiga ada pelacakan pada perambanan, keempat bagaimana cookie bekerja, dan terakhir pelacakan akun. Saya Safa absen 1 dari kelas 10G akan menerangkan materi mengenai penggunaan fitur keamanan pada sistem operasi. Salah satu fitur keamanan pada sistem operasi ialah fitur keamanan yang ada pada Windows 10. Windows 10 memiliki fitur Windows Security, di mana fitur ini dapat digunakan untuk memproteksi peranti dan data yang ada pada komputer. Fitur Windows Security diantaranya seperti berikut. Yang pertama, ada perlindungan terhadap virus dan ancaman lain. Fitur ini dinamakan Microsoft Defender Antivirus. Fitur ini dapat digunakan untuk memonitor atau memantau ancaman keamanan di peranti yang kalian miliki. Yang kedua, ada perlindungan akun yang merupakan akses login dengan bermacam pilihan dan settings, termasuk menggunakan kunci dinamis tersedia pada Windows Security. Yang ketiga, ada firewall dan perlindungan jaringan, yaitu fitur yang memungkinkan pengguna mengelola setelan firewall dan memonitor kegiatan dan aktivitas yang terjadi pada jaringan dan koneksi internet. Yang keempat, ada kontrol aplikasi dan browser. Fitur ini digunakan untuk mengatur Microsoft Defender Smart Screen yang digunakan untuk membantu melindungi peranti dari aplikasi, file, situs, dan unduhan yang berpotensi berbahaya. Yang kelima, ada device security atau keamanan peranti yang digunakan untuk membantu melindungi perangkat dari serangan perangkat lunak berbahaya. Yang keenam atau yang terakhir yaitu kinerja dan kesehatan perangkat yang digunakan untuk menyajikan informasi tentang kesehatan kinerja perangkat dan menjaga perangkat tetap bersih dan mutakhir dengan versi terbaru Windows 10. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya yaitu penggunaan fitur keamanan pada peramban akan dibahas oleh Amira. Terima kasih. Untuk materi kedua adalah penggunaan fitur keamanan pada perambanan. Maraknya malware dan virus di internet menyebabkan komputer kalian rentan terhadap ancaman online. Ada beberapa fitur penting dari perambanan yang harus kalian ketahui, dan tips penting penjelajahan di internet yang aman. Fitur penting tersebut sebagai berikut. A. Periksalah alamat situs. Banyak situs palsu yang bertebaran di internet. Phishing dan pharming adalah kejahatan yang mencoba mengecoh kita dengan situs palsu. Memeriksa ulang alamat situs merupakan teknik yang baik yang dapat digunakan untuk memastikan alamat situs yang kalian tuju adalah situs yang terpercaya. B. Yakinkan simbol keamanan. Situs web yang aman adalah situs web yang menggunakan protokol HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure yang tampak dengan simbol gembok pada address bar dari situs web yang kita akses. HTTPS menggunakan Transport Layer Security atau Secure Socket Layer yang membuat komunikasi data dilakukan dengan enskripsi. C. Lakukan pembaruan berkala pada perambanan. Dengan berjalannya waktu, ancaman keamanan di internet selalu bertambah dan diperbarui, termasuk munculnya virus dan malware baru. Perambanan harus menyesuaikan diri dengan hal tersebut sehingga pembaruan perambanan merupakan cara yang penting untuk menjaga keamanan berinternet. Yang ketiga yaitu pelacakan pada perambanan. Seluruh riwayat penjelajahan kita akan disimpan oleh perambanan. Pelacakan aktivitas penjelajahan penggunaan internet dan penyimpanannya pada cookie digunakan untuk memaksimalkan kinerja dari perambanan dalam hal kecepatan yang membuat penggunanya merasa nyaman. Yang selanjutnya adalah bagaimana cookie bekerja. Cookie pada perambanan adalah kumpulan data kecil yang digunakan untuk menyimpan informasi aktivitas kita dalam penjelajahan situs web. Cookie juga dapat menyimpan informasi spesifik dari situs web tertentu yang kalian kunjungi. Jika kalian tidak memiliki akun di situs tersebut, riwayat penjelajahan akan tersimpan pada cookie di perambanan kalian. Sebagai contoh, misalnya ada situs berita yang menggunakan cookie. Semua berita yang kalian akses sebelumnya akan disimpan dan digunakan untuk memberikan rekomendasi berita yang tepat ketika kalian mengunjungi situs berita itu kembali. Yang terakhir adalah pelacakan akun. Meskipun fitur cookie pada perambanan telah dinonaktifkan, tetapi riwayat aktivitas pada akun tertentu masih dapat dilacak. Ketika kalian membuat akun pada situs media sosial, sebenarnya kalian telah memberikan izin kepada situs media sosial tersebut untuk mencatat aktivitas kalian dengan akun yang telah kalian buat.
Catatan riwayat aktivitas kalian dengan akun tidak disimpan secara lokal pada Prambanan di komputer kalian, tetapi dicatat di server. Dampak informatika dalam aspek ekonomi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif diantaranya mempercepat transaksi, meningkatkan produktivitas, kesempatan kerja meningkat, terciptanya inovasi produk dan layanan yang lebih baik. Dampak negatifnya yaitu budaya konsumtif meningkat, barang lokal sulit bersaing dengan barang luar negeri. Munculnya kesenjangan sosial, pasar milik kuasa menentukan mekanisme ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak informatika di dalam aspek hukum. Dampaknya terbagi menjadi dampak positif serta dampak negatif. Beberapa dari dampak positif ialah membantu menguatkan supremasi hukum, mempermudah perolehan informasi mengenai hukum, serta membantu terkuaknya kasus-kasus yang merugikan sejumlah pihak. Sedangkan dampak negatif yang dimiliki oleh informatika adalah banyaknya muncul kabar hoaks yang merugikan, banyak terjadi cyberbullying, serta banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia di media online. Pasal yang terkait mengenai dampak informatika dalam bidang hukum adalah Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai UU ITE, bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Demikian sedikit paparan materi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal yang terkait mengenai dampak informatika dalam aspek hukum adalah Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai UU ITE, bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.